Banyak orang seringkali berpikir begini, kalau ketika mereka masuk ke dunia internet marketing ya Pak ya, Ya, mereka berpikir ini, saya nggak punya produk, saya nggak punya yang saya jual, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya karyakan hari-hari ini. Begini, tidak selamanya kita menjual produk milik kita. Jika kita bukan produsen, tapi jadilah penjual. ya salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues karena kita membahas isu-isu yang ada dan saat ini kita memang sedang berjuang bagaimana menghadapi tahun 2023. Banyak orang yang bilang itu tahun yang suram, tahun yang dimana kita apa sih yang harus kita buat menghadapi tahun suram. Namun sebagai orang yang percaya, kita harus membangkitkan iman kita, optimisme kita dalam menghadapi situasi yang ada. Termasuk kita juga ingin memanfaatkan namanya digital marketing. Nah, saat ini kita bersama-sama dengan Pendeta Petrus Suganda. Salam Pak Petrus. Halo Pak, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih untuk kesediaan Pak Petrus. Pak Ya, Petrus ini praktisi digital marketing, banyak membantu gereja-gereja untuk bagaimana mengembangkan kapasitas mereka dalam digital marketing. Kalau kesannya seolah-olah digital marketing ini yang jualan nih Pak ya. iya, iya. Nah, ini mungkin Pak Petrus boleh boleh jelaskan dulu nih perspektif yang benar ini bagaimana nih digital marketing ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Pandi sudah mengundang saya dan mempercayakan kepada saya. Baik, shalom semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita memang ada di zamannya semua orang sudah mulai melek internet ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu apa yang kita pergunakan, kita menggunakan media internet pada hari-hari ini yang kita gunakan itu bukan lagi sebuah komputer yang besar-besar ya, kayak laptop, tapi kita pakai di genggaman tangan kita pakai handphone semuanya. Saya percaya bahwa kita bisa lebih berinteraksi, bisa lebih cepat mendapatkan informasi, bisa berbicara kepada banyak orang, bisa bersosial media, bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah eranya ya. Eranya sudah berubah. Nah, ini yang menarik nih Pak. Kalau menurut saya, di zaman yang sekarang ini orang belajar tentang internet marketing, mereka juga bilang seperti itu digital marketing. Tapi kalau boleh saya sampaikan di sini sebenarnya digital marketing itu luas banget, Pak. Luas banget. Luas sekali ya. Amat sangat luas. Iya, kalau kita bicara soal sosial media, wah itu dalam banget. Itu kalau mau dibicarakan panjang dan lebar banget. Nah, apa sudah zamannya digital marketing? Sudah, semuanya sudah melek. Nah, justru itu kalau yang melek ini kalau sekarang ini paling cepat, paling mudah ya Anda mesti dan saya pun harus mempelajari yang namanya digital marketing seperti itu ya. Sebenarnya penggunaan lebih ke online kurang lebih seperti itu. Saya pakai bahasa yang gampang-gampang ya Pak ya. Ya, Kurang lebih ya. kayak gitu. Ya. Serunya digital marketing itu Pak, kalau kalau saya bilang eh, Anda bisa mencari produk, Anda bisa mempromosikan produk, Anda bisa mencari jasa, Anda bisa mempromosikan jasa. Nah, pada saat ini saya sih berharap semua orang melek dengan yang namanya Hmm. digital marketing. Anda belajar secara otodidak pun bisa, ya. Anak-anak kecil yang kita tahu pada hari-hari ini sebenarnya mereka sudah ngerti cara nyalain handphone, cara buka YouTube, cara nonton, mereka bisa belajar. Anak-anak sekolah pun bisa lebih maju daripada kita. Generasinya udah beda-beda banget nih Pak hari-hari ini. Ya, kalau soal yang namanya digital marketing, internet marketing, itu semuanya ilmu-ilmu yang boleh kita bilang pelajarin hari-hari ini sudah jadi lifestyle, sudah jadi kegiatan sehari-hari kalau boleh dibilang Pak. Betul ya Pak Ya, Andi ya, bisa ya jadi betul. kegiatan sehari-hari. Nah, itulah menariknya. Kurang lebih Jadi gitu Pak. digital marketing itu bisa produk, bisa jasa, Pak ya. Betul. Jadi semuanya produk dan jasa. Jadi digital marketing seumpamanya kita tidak mempromosikan produk atau jasa pun bisa. Kita misalnya begini, kita eh, saya berkomunikasi dengan saudara saya yang ada di luar negeri, mau tidak mau menggunakan internet, ya. Oh ya, Menggunakan internet pasti menggunakan internet. Kalau udah menggunakan surat, udah menulis surat, udah ketinggalan zaman, Pak.
kita menggunakan seperti itu. Nah, di sisi lainnya, kita bisa mempromosikan produk atau jasa kita. Itulah enaknya kalau seumpamanya kita bisa paham. Nah, seumpamanya pendengar channel YouTube ini mungkin berkata dalam hati ya, wah saya kepingin belajar, saya kepengen tahu. Anda kan bisa belajar sebenarnya dari YouTube. Banyak informasi yang Anda bisa gali dari situ ya. Bisa Anda dapatkan, Anda bisa belajar, bisa cari tahu. Bahkan tutorial-tutorial hari-hari ini banyak sekali. Sudah banyak sekali. Inilah digital marketing, inilah udah eranya. Nah, mari paling bagus kita mempersiapkan diri kita pada hari-hari ini sebenarnya di era sekarang ini. Begitu Pak Andi. Jadi artinya gini sih Pak, Hmm. kita jangan takut menghadapi tahun suram. Ya, sebenarnya kalau menurut saya setiap tahun itu pasti punya tantangannya masing-masing. Ini Dua tantangan. ribu dua ribu satu, 2022 kita punya tantangan. Tahun-tahun Iya. sebelumnya kalau kita tanya sama orang tua kita atau kita yang mengalami sendiri, pasti akan mengalami tantangan-tantangan masing-masing, tapi kita bisa sanggup melewatinya. Nah, kalau dibilang tahun yang suram, saya bilang seperti ini, sesuatu yang tidak bisa diterka, sesuatu yang tidak bisa ditebak, tetapi bahagialah kita bisa mempersiapkan diri. Kurang lebih Nah itu, seperti itu ya Pak ya. Maka betul. kita sekarang ada mempersiapkan diri, kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan, dengan cari tahu, banyak baca, jangan cuma diem. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi Ya, istilahnya setiap orang ini harus tahu apa sih potensi yang ada dalam dirinya ya. iya, sangat betul, Pak. Sangat, sangat betul. Dia bisa tahu. Begini, coba pemirsa perhatikan begini. Kalau kita semuanya menggunakan sosial media atau kita menggunakan internet ya, menggunakan HP kita. Pertanyaannya saya simpel. Kita ini sebenarnya sebagai pengguna, sudah pasti pengguna ya. Kita ini adalah penikmat atau pemanfaat. Ini dia Pak Nah, Andi. Kalau kita cuma sebagai penikmat, kita ngelihat orang jalan-jalan, kita ngelihat orang makan di mana, kita ngelihat segala sesuatu, atau kita cuma menikmati berita, kita cuma ngelihat yang lainnya hiburan, kita hanya sebagai penikmat. Tetapi saya lebih menyarankan, ayo bukan hanya jadi sekedar penikmat, tetapi juga penikmat dan pengguna menggunakan medianya. Coba deh, lihat Instagram, lihat TikTok, lihat yang lainnya. Memang ada yang hal-hal yang edukatif, tapi saya ngelihat di situ pasti akan yang namanya dipergunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Dan mereka menggunakan itu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini, ayo jadi pemanfaat. Bukan hanya sekedar penikmat. Menikmat boleh, Anda boleh menikmati karena saya percaya bahwa Anda bukan bayar kuota, bayar internet, ya pasti dipakai, tetapi nikmatilah dan manfaatkanlah. Itu Pak Andi. Jadi tahun-tahun yang ke depan yang kita akan jalani, tantangan pasti ada, mungkin orang bilang suram, tetapi kita bisa maju. Caranya bagaimana? Mau tidak mau, Anda harus melatih diri Anda. Mau belajar. Belajar dari mana? Belajar dari mana aja bisa sebenarnya, Pak. Belajar begitu dari ya. YouTube, belajar dari yang lainnya. Anda bisa ngelihat yang namanya Instagram. Orang Anda ngeliat, oh iya cara postingnya begini. Dia kalau dagang ya seperti ini. Kurang lebih gitu, Pak. Ayo, sama-sama semuanya kita kalau boleh dibilang bukan hanya sekedar menikmati tetapi memanfaatkannya, Pak. Memanfaatkannya Iya, supaya kita bisa mendapatkan klien ya atau yang apa ya produk atau jasa kita bisa jual kepada ya, orang. benefit dari waktu dulu. Bapak memanfaatkan internet cuma waktu karena kebanyakan dari orang kan menghabiskan banyak waktu saat kita mungkin main HP, baca WA-nya orang, ya. Ada kesibukan-kesibukan saya nggak tahu nih sekarang pada hari ini kita izin Pak ya tapping ini sekarang kita pada waktu sore. Mungkin ada orang lain yang meluangkan waktunya maaf bicara bahkan tidak bisa berpisah dari handphone karena apa? Baca berita, cari hiburan, cari informasi, berkomunikasi. Itu kan Ya, sebenarnya kalau kita bilang kan memang dibilang memanfaatkan. Tapi ada sisi lain dari internet yang bisa dimanfaatkan, mempromosikan produk Anda. Tujuannya apa? Efisiensi waktu. Karena waktu itu mahal banget. Anda ya. dan saya nggak bisa beli waktu, tapi memanfaatkan waktu bisa. Kurang lebih kayak gitu. Nah,
Misalnya produk kita yang kita bisa jual ini Pak. Ini kita masuk ke produk dulu nih. Ya, siap. Orang-orang yang memang bisa yang dia bisa menghasilkan sesuatu. eh, Kira-kira apa saja ini Pak? Apakah kan tapi ini kan banyak saingan ini Pak. Ya, betul, betul. Jadi begini, Pak, saya cerita. Ka- Ketika saya di gereja, saya bertanya sama jemaat, eh sebenarnya kalau seumpamanya saya mau cari produkmu atau jasanya kamu itu di internet, itu saya mesti ketik apa sih? Itu pertanyaan yang pasti saya tanyakan. Nah, mungkin pertanyaan ini juga mesti kita tanyakan juga sama diri kita sendiri. Kalau seumpamanya saya berdagang, berjualan, ya, menjual makanan, produk makanan kuliner, orang harus ketik apa ya di Google? Orang harus ketik apa ya di sosial media? Orang harus ketik apa ya? Seumpamanya bisa mendapatkan alamatnya saya, nomor kontaknya saya, jasanya saya. Karena apa? Di luar sana kan banyak yang juga bermain di kuliner. Orang harus ketik apa ya? Nah, seperti itu. Kalau seumpamanya kita sudah bisa dapat polanya, kita udah tahu, oh orang misalnya harus ketiknya, misalnya nasi kotak. Nah, saya misalnya berjualan nasi kotak, walaupun saya nggak berjualan nasi kotak ya. Ya, Nasi kotak untuk yang namanya meeting, untuk rapat, ya, nasi kotak ayam. Ada lagi, memang kita mesti pilih lagi. Orang itu kalau mencari di internet, hari-hari ini, Pak, orang kalau mencari di internet, nggak mungkin pakai kata kunci yang terlalu pendek. ya, Ya, misalnya cuma nasi kotak. Nasi kotak di mana? Dari Sabang sampai Merauke, ada pemain-pemain juga yang berjualan nasi kotak. Semuanya kalau kita telepon, ternyata nasi kotaknya murah meriah, tetapi adanya di pelosok. Dan kita nggak bisa nyampe ke sana, produk kita nggak bisa beli produk mereka, kan percuma juga. Kita sebagai pencari ya Pak, kita sebagai pencari yang informasi, kita pasti mau lebih detail. Pastikan oke. dulu, kita mau lebih detail. Kalau soalnya saya mau mencari orang yang berjualan, orang yang menjual produknya tentang nasi kotak, saya membutuhkan nasi kotak misalnya buat meeting minggu besok 20 box. Pasti saya cari cari di Google seperti ini. Nasi kotak di daerahnya saya. Misalnya kalau saya di daerahnya di Mangga Besar, di daerah Mangga Besar. Saya cari di daerah Mangga Besar, nanti Google akan keluarin semuanya data-datanya. Bagaimana kok bisa masuk ke Google? Itu dia ada yang namanya cara supaya kita bisa memasukkan ke sana. Nah, ini menarik. Ini pasti menarik. Kenapa? Pasti ada yang pertanyaan. Benar bisa? Gampang nggak? Saya mau bilang dari awal, sejak saya melatih UMKM yang ada di DKI Jakarta, karena saya diberi kepercayaan sama BPD, GBI Ya, DKI Jakarta, untuk membidangi satu bidang namanya UKMJ ya Pak ya. UKMJ ya, itu usaha kecil menengah nah, jemaat. ya, Saya melatih mereka ya. Jadi pada waktu sebelum pandemi kita tatap muka, kita pelatihan tatap muka, kita ketemu di Jakarta Barat, nanti ada di Jakarta Timur. Pada waktu pandemi semuanya berubah, kita pakai online. Nah, kami mengajarkan lewat lewat Zoom secara online. Itulah serunya Bapak Ibu. Jadi kita bisa praktek. Pada awalnya juga kami sebenarnya bertanya gini, mungkin nggak ya, bisa nggak ya melatih orang secara online? Ternyata pemahaman orang belajar secara online cepat banget. Pada oh, waktu itu ya Pak, pada waktu krisis kemarin, orang nggak punya waktu, mereka lebih banyak belajar, cari ilmu, cari caranya bagaimana. Inilah yang menarik, orang bisa cari tahu. Inilah yang menarik, orang bisa kepingin, kepingin bisa. Akhirnya apa? Mereka rata-rata mulai merangkak maju naik. Nah, sekarang kalau boleh dibilang, pesaingnya akan banyak nggak jual produk. Begini, kalau boleh dibilang, adu cepat. Siapa yang cepat, nanti dia yang dikenal. Itulah internet marketing, hebatnya internet marketing. Jadi apa yang Anda masukkan di Google, apa yang Anda posting di sosial media, sebenarnya kabar baiknya adalah itu semua bisa terindeks. Kalau saya pakai bahasa terindeks ya, itu masuk ke Google, Pak. Karena memang kerjaannya Google itu adalah mencari data baru. Di internet, iya, Google itu mencari data baru setiap hari. Karena Google itu punya mesin, punya robot, namanya nge-crawl nih ya. Nge-crawl itu dia mencari sumber-sumber baru. ya. Seumpamanya saya posting hari ini tentang yang namanya sesuatu kegiatan yang saya kerjakan. Orang lain nggak pernah ada yang posting. Tetapi kalau seumpamanya saya mencari di internet, ada nggak kegiatan yang saya posting? Pasti ada keluar.
Karena apa? Google cari yang spesifik, Google cari yang terbaru, informasi terbaru. Nah, ini dia menariknya, Pak. Kita melatih orang-orang supaya bisa paham, bisa tahu. Tadi kan pertanyaan Bapak kan, pesaingnya banyak nggak nanti? Yang di Google ya, Pak, ya misalnya ya. Ya, betul. Benar, pasti banyak. Tapi pasti akan spesifik. Karena pola pencarian, kalau saya sebagai eh, orang yang ingin mencari jasa atau produk, saya kan pasti cari lebih detail, Pak. Lebih spesifik. Ya, saya pasti mencari di kata kuncinya lebih spesifik. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi artinya produk itu kita harus buat bagaimana spesifik yang punya ciri khas sendiri, yang memberikan kesan yang baik, tapi juga kita masukkan di Google. Ya, Waktu masukin ke Google itu jangan hanya secara umum, tapi harus ada hashtag-hashtag yang lebih detail lagi. ya. Sebenarnya produk Bapak dan produk saya dan semua produk kita, jadi kita bisa membuat produk apa saja, ya. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dulu nih. Banyak orang seringkali berpikir begini, kalau ketika mereka masuk ke dunia internet marketing ya Pak ya, Ya, mereka berpikir ini, saya nggak punya produk, saya nggak punya yang saya jual, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya karyakan hari-hari ini. Begini, tidak selamanya kita menjual produk milik kita. Jika kita bukan produsen, tapi jadilah penjual, ya, kita bisa menjadi penjual. Kita tidak bisa punya jadi produsen, bukan jadi produsen. Caranya bagaimana? Coba lihat sekeliling kita. Di sekeliling kita nih pasti kita punya kenalan. Pasti kita punya orang-orang yang kita pernah kita tahu, mereka juga menjual produk, mereka juga menjual jasa. Ah, coba perhatikan apa yang mereka jual, apa yang mereka pasarkan. Begini rahasianya saya kasih tahu terlebih dahulu sebelum kita main di hashtag atau apa. Prinsipnya kalau seumpamanya saya bilang kita paling gampang kita itu bisa menjualkan produk orang lain. Paling gampang. hmm, Syaratnya ya, ada. Kita tahu kurang lebih, mesti mengerti produk knowledge-nya ya. Produknya dia jual apa sih? Kurang lebih kayak gitu. Kita bisa tahu dia jual produknya apa. Kalau kita udah paham dia jual produknya apa, kita bisa tanyakan seperti ini terlebih dahulu sebelum memasarkan. Boleh nggak saya jualin produk kamu di internet? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Kalau seumpamanya dia bilang begini, oh boleh, silahkan. Pada waktu pandemi atau sebelum pandemi pun, Pak, setiap orang itu kepingin setiap produknya itu laku. Dan ya. rata-rata dari mereka pasti punya yang namanya budget marketing, Pak. Pasti Oh, punya, ya. Mereka pasti menyisihkan kalau saya bilang boleh dibilang fee atau keuntungan atau apa, mereka biasanya menyisihkan biasanya 10% atau tapi saya ingin memastikan begini. Tanya dulu sama mereka, bisa nggak saya jualkan? Kalau saya pribadi, saya juga menganut sistem itu, Pak. Saya menganut sistem ini. Saya jadi sebenarnya hari-hari ini saya juga menjual training, menjual seminar, saya juga menjualkan jasanya orang lain karena saya mengerti tentang internet marketing, saya bisa menjualkan produk-produk orang lain, Pak. Nah, produk-produk orang lain apa aja? Termasuk jasa, termasuk produk saya jualkan. Nah, begitu saya jualkan, saya coba cari tahu dulu. Sebenarnya orang ini paham nggak sih tentang yang namanya internet marketing? oh, Dia oke. ngerti nggak? Dia melek nggak? Kurang lebih saya tanya lihat gitu. Andai kata dia nggak melek internet marketing, saya coba ambil alih dalam artian begini. Saya pakai Facebooknya saya Oh, pakai Instagramnya saya untuk mempromosikan produknya dia, tetapi dengan syarat, Pak. Saya tidak mencantumkan nomor telepon, nomor kontak dari ya, orang, dari sumbernya, ya, dari betul. si pemilik produk ini, pemilik jasa ini. Tetapi ketika orang nanti telepon, orang nanti kontak, orang taunya ke kita, Pak. Tapi ingat, Ya, Bapak harus cari orang yang bisa bukan mudah tapi bisa dipercaya. Karena apa? Kita sama-sama harus bekerja, kita harus sama-sama percaya, trust, Pak. Saya betul. promosikan produknya orang lain, ketika orang lain ada prospek yang masuk,
Dan orang itu sudah tahu bahwa setiap prospek yang masuk itu adalah dari Petrus. Nah, nanti Oke. Petrus dapat fee, dapat komisi. Caranya bagaimana? Nanti Anda bisa mengembangkan. Tapi untuk mencari produk atau jasa yang pada hari-hari ini mungkin kita bilang gini, saya nggak punya produk. Apa saya produk saya mesti unik? Apa produk saya harus menciptakan produk sendiri? Nggak usah. Kalau Anda menciptakan produk sendiri, misalnya Anda bikin nasi goreng, Anda bikin nasi kotak, bikin sesuatu yang unik, seunik-uniknya, silakan. Kalau itu bisa, kalau laku silakan. Tetapi kalau hari ini Anda memang belum bisa punya produk atau Anda sambilan. Pemirsa ini kan, channel ini kan juga ada yang orang-orang punya pekerjaan tetapi ingin cari tambahan. Betul ya Pak ya? Pasti Ya, ada yang ya. ingin cari tambahan nih. Saya ingin dapat income tambahan. Bagaimana caranya? Anda bisa cari produk atau jasa yang Anda kenal orangnya, pemiliknya, mempercayakan pada Anda, dan Anda bisa jualkan produk mereka. Produknya memang unik, yang dicari sama orang, jadi prinsipnya begini, asal ada pasarnya Pak, udah gampang. Pasarnya dalam artian begini, setiap produk, coba Bapak ngeliat di sekitar Bapak deh, ya di dalam gereja kita ngeliat di dalam gereja ya, Bapak ngeliat dari depan sampai belakang gerejanya Bapak. Semua barang-barang yang ada di dalam gereja kita, termasuk sound system, termasuk proyektor, apalagi meja, kursi, alat perjamuan kudus, apa segala macam. Coba cari di internet, pasti ada yang jual. Iya, betul. Pasti ada. Nah, berarti apa? Semua produk yang ada di dalam rumah saya, di dalam kamar ini juga termasuk produk-produk yang saya beli mungkin pasti ada. Pasti ada. Itulah yang kita mesti pikirkan bagaimana ya cara bisa mendapatkan uang atau mendapatkan income tambahan atau mendapatkan pemasukan lagi seperti itu. Nah, kalau seumpamanya kita udah dapat, nanti kita ngelihat paling gampang begini, seumpamanya saya berjualan balik lagi ya ke nasi kotak. Kalau saya masuk ke Instagram, tentu saya ngelihat begini, oh saya ngelihat Instagram, orang yang bisnisnya sejenis, saya tinggal ngelihat caranya duplikasi aja, bukan menyontek ya, bukan Iya, menyontek. iya. Anda bisa belajar dari sana. Jadi tuh sebenarnya internet itu juga membuka wawasannya kita. Seringkali kita begini, ini kendalanya nih. Malu untuk bisa mau belajar. Oke. Bahkan kalau boleh dibilang malu untuk mengikuti yang namanya kompetitor. Ya, Saya ngomong apa adanya nih Pak. Saya punya ya. bisnis. Saya juga follow kompetitor bisnis saya. Oh, Atau gitu ya. kalaupun saya nggak follow misalnya, andai kata tidak follow, saya cuma sering masuk ke dalam websitenya, saya ngelihat dia bikin apa sih, dia buat Oh, apa sih. Nah, posisi kita di mana nih? Mau di bawah atau di tengah-tengah atau mau di atasnya dia? Kalau mau di atasnya dia, Anda dan saya harus berpikir apa? Ayo pikir kreatif. Apalagi yang bisa kita lakukan promosi di mana? Dia belum melakukan promosi di mana? Kita duluan. Kita pakai caranya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita belum menemukan produk atau kita pikir bahwa kita mesti punya produk yang unik, tapi pada kenyataannya kita tidak punya produk, kita bisa menjualkan. Nah, setelah oke. itu gali Pak, digali. Kompetitor atau bisnis yang sejenis kita pakai apa? Misalnya pakai medianya di Facebook, mereka promo. Pakai Facebook. Mereka pakai Instagram, silakan pakai Instagram. Oh, kita ngelihat dia pakai hashtag, ternyata dia pakai hashtag. Oh, kita juga ngelihat. Kita kembangkan. Tapi intinya begini, kompetisi pasti akan ada, ujung-ujungnya Pak, boleh dicatat. Ini semua orang boleh catat. Adu rajin kalau saya bilang, adu konsisten. Orang Nah, yang konsisten pasti menang. Yang betul. nggak konsisten kasih kalah. Jadi ketika Anda mungkin mendengar channel ini jadi semangat, aduh Andi, Pak Petrus makasih ya saya udah dengar channel ini jadi saya semangat nih kepengen coba. Pak Andi mungkin kalau ada informasi belajar saya mau bisa dikasih tahu ya Pak Andi ya mungkin nih pendengar Ya, ngomong ya. ya. Oke, jadi semangat belajar. Tapi Anda cuma belajar semangatnya bertahan 2 minggu, cuma seminggu, 2 minggu. Lama-lama juga bosen juga Pak, belum ditelepon, belum ada yang kontak. Jadi Anda stop. Saran saya begini, lawan dengan konsisten, dengan semangat. Karena saya juga yakin, Pak, ini kita ngomong fair apa adanya. Kita ini kan YouTuber-YouTuber, kita mungkin masih pemula. Yang nonton channel kita yang mungkin mungkin masih sedikit. Nggak ada masalah. Yang nonton TikTok kita mungkin masih sedikit. Yang nge-like Facebook kita, yang nge-like Instagram kita masih sedikit. Yang penting posting.
Kita nggak tahu kapan booming, kapan tiba-tiba Betul. dor, video kita meledak, video kita viral, orang belajar, orang kepingin cari tahu di internet. Wah, saya kepengen coba cari tahu bagaimana sebagai belajar sebagai UMKM, belajar di internet marketing. Tiba-tiba video YouTube ini misalnya dor meledak. Bisa jadi apa yang kita buat, kuncinya apa? Konsisten. Tapi kebanyakan dari pebisnis-pebisnis orang yang masih baru mau mulai, lemah di sini. Hmm. Oleh sebab itu kita nih di gereja, kami, saya pun sebagai tim pengembalaan, saya juga mendorong, memobilisasi jemaat. Ayo, kalau saya bilang begini, kalau andai kata kamu punya produk, punya jasa, posting di Facebookmu, nanti tinggal saya share. Itu Pak, saya ngomong gitu sama jemaat. Kamu punya produk, kamu punya jasa, kamu punya jasa seumpamanya apa, konsultan, kontraktor atau apapun, posting di Facebookmu, nanti saya tinggal share. Tapi Ya, kalau ya. kamu tidak pernah share apa yang kamu punya, bisnismu, apa yang, gimana kita mau nge-share? Karena saya Betul. bilang gini, Pak, jemaat, saya nggak bakal ngetikin iklanmu. Saya bilang begitu. Betul. Saya Kalau nggak mereka bakal nggak di ngetikin, kamu yang posting sendiri, saya nge-share. Karena tombol share itu iya, gampang. Sekarang bayangin, kalau kita mau viral, video kita mau viral, postingan kita mau viral, kita cari 10 orang, kita cari 10 orang yang komit di gereja kita. Ya, satu satu akun Facebook, dia berteman misalnya cuma 1000 orang di Facebook. Saling posting, bukan saling posting, saling men-share apa yang mereka postingkan. Saya yakin Pak viral, Pak. Tapi ada betul. teknik, ada caranya. Kita nggak lakukan dengan barbar, kita nggak Betul. melakukan dengan ugal-ugalan. Kita terukur, kita tahu, oh kita cari tahu, kita bisa share. Itu keunggulan, kelebihannya. Saran saya, pergunakan internet marketing, digital marketing, pelajari. Anda bisa belajar dari mana aja. Ayo terbuka hari ini, yang nonton habis dari channel ini, kita mesti terbuka, belajar. Tapi saya juga yakin, kalau belajar tapi tidak punya mentor, nah ini dia bisa bisa pusing, bisa Iya, buntu di tengah jalan. Nah, oleh sebab itu betul. kita juga bantu lewat programnya BPD, kita ada UKMJ, kita memberi pelatihan, kita mentor, kita tuntun pelatihan. Setelah mereka dilatih, itu mereka masuk ke satu grup WhatsApp grup, Pak. Nah, di situ orang bisa tanya jawab, orang bisa langsung. Nah, kalau seumpamanya mereka sungkan, mereka segan, mereka nggak bakal bisa ngalamin yang namanya. Tapi kalau mereka banyak bertanya, mereka pasti akan maju. Nah, kendala nih, Pak. Orang tuh di Indonesia malu bertanya. Semua orang malu bertanya karena kalau malu bertanya itu kesannya bodoh ya, Pak ya. Sering bertanya ya. Sering bertanya tuh kayaknya kesannya bodoh. Nanya caranya bagaimana posting di Facebook, bagaimana caranya posting di Instagram, bagaimana caranya supaya postingan di Instagram saya banyak yang melihat dan banyak yang like. Kita kan mesti tanya sama orang. Seringkali orang bertanya malu Iya, karena takut dianggap bodoh. Nah, ini dia kendala nih. Kita mesti mesti belajar, mesti menghilangkan mental block ini. Kita nggak boleh malu untuk bertanya. Kita ini bukan penganut diem, yes, semuanya kita yesin. Tetapi kita mari kita, kalau kalau memang mau coba cari tahu, silahkan. Kalau Anda punya ilmu yang baru, Anda bisa coba diskusikan. Itu yang kami senang, Pak. oh Kurang gitu ya. lebih seperti itu. Ya, jadi penjelasan Bapak kalau saya bisa rangkumkan sedikit Pak ya. Jadi kalau kita punya kekuatannya di marketing, Ya, menjual, kita cari produk orang lain iya, yang kita bisa percaya dan kita tahu bahwa kualitasnya dan konsistensi daripada produknya bagus sehingga kita bisa bantu jual. ya, Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang memang nggak kuat di marketing, tapi dia kuat di produk, ya, dia harus cari orang yang kuat di marketing untuk kerjasama, berkolaborasi. betul, betul. Sangat betul, Pak, sangat betul. Jadi kalau saya bilang kekuatannya, eh, kalau boleh saya bilang kekuatannya gereja ya Pak ya, sebenarnya itu di umat Pak. Ya, Itu di umat. iya, iya betul, Jadi eh, kita ini nggak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan. Jadi semuanya saya nggak jago di marketing. Saya harus cari orang yang bisa menjualkan produk saya. Saya harus betul. berani menganggarkan.
Dan ini bukan cuma sekedar begini. Saya bekerja sama-sama kamu ya cuma nanti aja 2 tahun. Sesudah itu sudah saya jaya, saya lepas kamu. Saya juga berharap saya sebagai nanti pemilik bisnis pun saya akan menjaga tetap. Karena gini, produknya ke saya, jasanya saya mau sampai semua orang tahu, tetapi saya bisa pakai budget yang minim. Daripada saya beriklan, daripada saya buang anggaran, saya pakai caranya seperti ini. Andai kata saya pemilik produk dan jasa ya Pak ya, saya nggak jago marketing. Saya harus menetapkan diri saya. Saya harus berani membayar orang yang bisa menjualkan produknya saya, bukan mengiklankan loh Pak, menjual. Ya. Pakai sistemnya gini, pay per closing. Kalau Oh, seumpamanya closing saya baru bayar kamu ya. ya, ya. Iya, kalau enggak saya juga istilahnya dar der dor nembak-nembak eh ke tempat yang hampa. Saya nggak tahu saya membuang air ke lautan. Padahal kan Ya. saya juga pengusaha kecil, budget anggaran saya sedikit. Kalau saya cuma berpakai iklan supaya orang nge-sharein doang, agak repot. Tapi saya lebih ngajarin sumpamanya, kalau mau kamu jualin produk saya kasih fee marketing. Biasanya begini Pak, ini yang saya tahu ya. Kalau sumpamanya fee marketing itu rata-rata itu sekitar 10%. Tetapi kalau di tiket seminar itu ya, tiket seminar itu bisa 30%. Mereka berani. Tiket online apa segala macam, itu mereka berani. Nah, ini Kalau saya, sumpamanya mereka main di bangunan ya Pak ya, ya, di bangunan, di jasa yang ada hubungannya sama sipil itu bukan berdasarkan 10% karena mereka tuh bisa renovasi rumah itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Kalau kita minta 10% ya dia pasti rugi, Pak. Tapi ya. berdasarkan persentase, Pak. Biasanya mereka berani bayar persentase itu sekitar 2,5 sampai 3,5%. Tapi kalau saya ngelihat, misalnya proyek mereka cuma 15 juta, misalnya, mereka udah tutup mata. Pasti ada perjanjian, ya. Istilahnya perjanjian sebelumnya mereka pasti salaman, Pak ini apa istilahnya saya cuma dapat sekian pengerjaannya, kerjain sekian, mau nggak? Nah, itu perjanjian di awal itu lebih baik. Kalau saya nggak ngerti marketing, saya punya jasa, saya harus mencari orang yang bisa memasarkan produk dan jasa saya, kurang lebih seperti itu. Ya, Mm. saya ada teman yang Ya, contoh sih Pak. Dia kuat di marketing. Cuman dia ketemu mbok-mbok jual bikin gemblong. iya, Ah, dan dia tahu bahwa gemblongnya itu mbok-mbok ini enak sekali. Nah, dia deketin mbok-mbok itu. Boleh nggak saya yang jual? Terus dia kemasin, ada kemasan yang baik, dan dia jual di kalangan atas. Dari 3.000 dari mbok-mbok itu dia bisa jual 8.000. itu keren, itu keren. Iya, Heeh. jadi itu kan contoh-contoh yang dimana kita bisa buat bagaimana itu jadi eh, yang penjual juga kalau bisa dia juga buat kemasan yang bagus Ya, betul, betul Pak, supaya punya nilai tambah. betul Pak. Jadi ada kalanya orang punya skill cuma diproduksi, ya, Ya, dia nggak punya skill yang lain. Nah, ini saling melengkapi, betul, sangat betul. sangat Saya lebih, melengkapi ya. iya, saya sangat amat setuju kalau memang kita saling melengkapi. Ya, Betul. seperti itu, betul, Apalagi dalam jemaat kita harus saling melengkapi ini. Jadi jangan betul Pak. jangan ini. Tapi ada 3 hal yang memang kita harus Ya, perhatikan dalam kerjasama dengan penjual sama produknya, pembuat produk. Itu pertama ada ketulusan. ya, setuju Jadi Pak. harus ada ketulusan. Bagaimana sih kita menjaga kepercayaan itu untuk membangun bersama, tidak apa ya, tidak merugikan baik produknya, yang pembuat produknya maupun yang penjualnya. Nah, yang kedua, kapasitasnya harus diperbesar. Ya, Jadi mungkin produknya yang harus diperbaiki, ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan pasar. Karena yang mengerti pasar adalah marketing. ya, Jadi kan bisa ada masukan. Tapi marketing juga bisa belajar juga nih bagaimana baiknya. Nah, jadi perbesar kapasitas. Yang ketiga yang tadi Bapak bilang istilahnya konsisten. siap. Jadi Ya, kalau 3 ini masuk, Pak, ada, ini akan berkembang nanti. yes, betul Pak. Tulus, perbesar kapasitas, Ya, sama konsisten ya Pak ya. konsisten. Iya, setuju, sangat setuju Pak, sangat setuju.
Jadi memang kalau kita mau, kita memang mesti lakukan ini, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tulus dalam kerjasamanya ini. Ya, Dan jadi tadi yang Bapak bilang itu kita juga harus lihat juga kompetitor kita. Ya, kalau istilah orang itu bilang ATM Pak ya, ya, betul. amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau saya ada istilah baru Pak, Apa tuh, Pak? sudah berapa kali yang ini, Hmm. itu adalah APIK Pak. Ya, APIK itu adaptif, kita beradaptasi dengan perubahan yang ada, apa yang dibuat sama kompetitor kita, bisa cepat beradaptasi. P-nya itu provokatif, provokatif itu maksudnya gini sih Pak, penjual dan pembuat produk ini harus bekerja sama. Kita harus saling mempengaruhi. Nah, yang I-nya inovatif dan kreatif, Pak. wah, saya Jadi, belajar belajar banyak nih dari Pak Andi. oh enggak, Pak. Kita kan sharing-sharing aja, Pak. Siap, mantap. Ini keren, Pak. Keren, keren. Apik Uh, ya, Pak ya. Oke. Apik, Pak. Jadi, adaptif, Mm-mm. provokatif. Karena Ya. juga provokatif ini juga sesuai dengan budaya Indonesia, bangsa Indonesia, itu gotong royong. Oh iya. Kan itu provokatif. Ya, provokatif kan enggak, bukan negatif. Ini Ya. provokatif yang, ayo kita sama-sama bagaimana membangun. Mm-mm. Jadi inovatif dan kreatif ini yang harus dikembangkan karena kita bisa belajar. Oh ya, ini bagaimana. Jadi kita nggak usah takut dengan dunia yang begitu dinamis. Karena kalau kita pakai apik ini, kita akan bisa ikuti perubahan-perubahan yang ada. Iya. Ini Pak, provokatif itu kan juga termasuk bisa memobilisasi ya Pak ya. Ya, Nah, itu dia. Paling paling benar itu seperti itu. Jadi kita nih sebagai pemimpin kita memobilisasi. Ayo belajar, ayo cari tahu, ayo semangat. Seperti itu ya. betul, Jadi kita memobilisasi mereka, mendorong, itu tugasnya kita. Memotivasi ya leadership ya seperti itu. betul, Itulah memang kegunaannya kita, memang Tuhan panggil kita sebagai orang-orang yang bisa memobilisasi atau menarik mereka supaya bisa maju. Kurang lebih kayak betul. gitu. Mm-mm. Nah ini Setuju, Pak. menarik sekali. Jadi artinya tantangan yang ada di depan bukan membuat kita mati. Ya, Justru kita harus lebih berkembang lagi. Kita harus apa lagi nih yang kita harus bisa buat ke depan ini. Ini jadi kesempatan yang besar. betul, Pak. Setiap tantangan itu pasti ada kesempatannya. Setiap challenge itu pasti ada kesempatannya. Ada peluangnya. Oleh sebab itu kalau kita melihat, saya yakin pendengar di sini juga pasti tahu ya. Ada gaung-gaung di mana 2023 katanya tahun yang gelap, apa segala macam. Kita ngelihat juga ada krisis, pada perang, ada segala macam krisis pangan di depan mata dan lain-lainnya. Ada negara-negara yang berhutang. Nanti negara-negara itu bisa kolab nggak bayar, berdampak domino ke negara-negara yang lain, bisa jadi ke kita nanti ada pengutusan tenaga kerja segala macam. Lebih baik kita mempersiapkan diri. Nah, hari ini kita sebagai pemimpin kita mendorong memobilisasi supaya apa? Umat itu ayo belajar. Jangan cuma sekedar hanya eh, menikmati saja internet, tetapi juga memanfaatkannya. Yang kita tahu, Pak, begini, banyak dari orang ini punya gengsinya tinggi, Iya, mau berjualan. Nah, ini saya sering dapat ini ada suara-suara, ada voice-voice ya, Pak ya di mungkin ya pasti pasti setuju. Entah itu di shortnya YouTube atau di reelsnya Facebook sama Facebook sama di Instagram itu banyak. Malu sebenarnya mereka tuh malu mempromosikan produk dan jasa mereka di semua, nggak ada yang malu. Kalau kita malu, kita nggak, kita gengsi, ya kita cuma maunya sekedar oh dilihat sama orang, nggak mau melakukan segala sesuatu, kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Bahkan, sorry bukan bahkan, tetapi di luar sana orang-orang yang berjuang sama kayak kita juga banyak. Dan saya yakin juga mereka juga sukses. Mereka lebih gigih. Kalau saya mau bilang, saudara-saudara kita yang lainnya pun, ya Pak, saudara-saudara yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang gigih, pantang menyerah. Itu kan sukses, rahasia sukses. Tidak mudah menyerah, mau berusaha, ulet, rajin. Nah, mereka melakukan seperti itu. betul Pak. Makanya itu kan Iya, adaptif itu kita harus bisa
walaupun itu bukan kita banget ya. Ya, Mungkin kita bukan tipe orang penjual yang tangguh seperti yang lain. Tapi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tuntutan zaman ini. iya, siap, siap, betul, betul. Apa nih yang harus kita buat ini? Perubahan-perubahan apa dari diri kita yang memang selama ini kita pasang benteng dalam diri kita yang begitu kuat, dan benteng itu kita serobohkan dari dalam Ya, hmm, untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. ya, Wah, siap, ini sangat menarik nih Pak ya, Pak Petrus, ini luar biasa. Nah, ya. ini pasti akan berkelanjutan nih nanti, bagi bagi penonton, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan ditulis di komen, karena ini kita ingin membangun eh, anak-anak Tuhan itu untuk bisa bangkit. Kalau istilahnya apa, Jokowi itu resilience, jadi tangguh. Iya, Jadi menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi situasi yang sangat berat. Tapi kita pun juga harus bisa apa ya, bergerak bersama Tuhan, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. yes, betul, betul, Pak. Kita ada umat Tuhan juga yang lain untuk saling bahu membahu, untuk bisa membangun kehidupan kita yang benar gitulah. Iya. Uh, Mungkin ada closing statement dari Pak Petrus. Oke, closing statement ya, Pak. Jadi gini, digital marketing itu luas banget, ya. Ketika kita baru belajar sedikit, gali terus, cari tahu terus. Kalau saya mau bilang, sebenarnya Anda bisa melakukan banyak hal di era internet ini. Semua sudah melek, bukan hanya cuma Anda yang melek, tetapi kompetitor Anda pun melek. Orang yang mau beli produk dan jasa Anda pun melek. Semuanya udah melek. Perdalam, cari tahu, ya. Walaupun ke depannya kita masih belum tahu apa yang terjadi, tetapi tahun depan, di tahun-tahun ke depannya pasti ada penuh tantangan. Saya mau menyampaikan, lebih baik kita siap terlebih dahulu. Ya, Tantangan bisa datang, tantangan bisa datang kapan aja yang kita nggak duga, tetapi kita siap. Hari ini saya mau bilang, lebih baik melek internet marketing, lebih baik melek digital marketing, walaupun Anda masih meraba-raba, masih belajar, tapi tidak masalah. Yang penting ada niat mau belajar. Sesudah Anda bisa belajar, tahu caranya benar, konsisten, rajin. walaupun walaupun sudah usia di atas 50 Pak ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mau belajar kapanpun, mau belajar dimanapun, usia apapun, Anda bisa belajar. Karena apa? Yang tua pun masih bisa belajar kok dari cucunya. Ya. Ah, Hmm. ya masih bisa belajar. Karena apa? Kalau semuanya kita mau berkomunikasi sama cucu, kan mau nggak mau kita juga mesti melek internet. Karena cucu kita mungkin ada di luar kota, ada di luar negeri. Mungkin ada mereka di tempat yang lain, kita harus kontak mereka. Mau tidak mau harus melek. Kurang lebih kayak gitu. Dan justru melek internet itu membuat kita jadi lebih hemat. Betul, Kak, sangat setuju Pak. Sangat setuju Pak. ya, kalau Iya, dulu telepon interlokal aja udah biayanya tinggi, Pak. betul, betul, 6 betul detik Pak. bisa 3.000 gitu lah. Iya, iya. Tapi sekarang kan udah pakai wifi juga udah hemat sekali gitu lah. Dapat gratisnya Pak. Bisa ngelihat wajahnya. Iya, iya. Ya Bisa ngelihat itulah wajahnya. keuntungan kemajuan teknologi. Iya, Tapi kita harus bisa buat lebih maksimal lagi, sehingga betul. kita bisa bukan hanya ini ya, tapi ada manfaatnya untuk kita, untuk kehidupan kita yang akan ke depan ini. Iya, betul Pak. Uh, Wah, terima kasih Pak Petrus. Sama-sama. Nanti berikutnya saya undang lagi Pak Petrus untuk Siap, kita siap, bahas siap, topik-topik yang tentang ini, tapi yang lebih tajam lagi, siap, sehingga Pak. untuk bisa memberkati pendengar Redemption Issues ini Pak Ya, Petrus. siap, Pak. Ya, saudara, inilah Redemption Issues, karena moto kita adalah firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan situasi yang ada. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berikan potensi, Tuhan sudah memberikan orang-orang yang terdekat, keluarga Allah, untuk kita saling bahu-membahu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Sehingga kita tidak perlu takut dengan hidup kita. Pasti Tuhan pelihara, asal kita mengembangkan potensi-potensi yang dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Petrus. Belum.